Real Madrid menemukan kembali gaya mereka di Liga Champions, mencetak 5 gol atas Red Bull Salzburg yang tak berdaya dalam kemenangan dominan yang membuat mereka berada dalam posisi yang baik untuk menjamin tempat di babak gugur. Vinicius Junior mengubah babak pertama yang buruk menjadi babak kedua yang dominan, sementara Rodrigo mencetak 2 gol dalam kemenangan 5-1 yang meyakinkan. Rodrigo membuka skor setelah awal Madrid yang diakui datar. Itu terjadi berkat gerakan cepat. Kylian Mbappe menemukan Vinicius, yang umpan panjangnya dibelokkan dengan baik ke jalur rekan setimnya, di Brasil yang terbuka lebar, yang tidak bisa meleset dari tiang belakang. Gol keduanya juga luar biasa. Umpan backheel tanpa melihat dari Jude Bellingham, yang menghasilkan tendangan melengkung yang berani untuk memberi Madrid keunggulan 2-0. Salzburg memberi Madrid gol ketiga di awal babak kedua saat Mbappe menutup kiper Janis Blažević yang kehilangan bola di kotak penaltinya sendiri, memberi pemain Prancis itu penyelesaian mudah ke gawang yang terbuka. Vinicius membuat skor menjadi 4-0 sebelum menit ke-60 dengan penyelesaian khasnya dari tiang jauh dan mencetak gol lagi setelah 77 menit setelah gerakan memutar yang konyol, diikuti dengan tendangan mudah ke sudut gawang. Salzburg kemudian mencetak gol hiburan di 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Hasil ini menjaga harapan tipis Los Blancos untuk lolos otomatis ke babak 16 besar tetap hidup. Berbeda dengan Real Madrid, raksasa Jerman Bayern Munchen harus menelan pil pahit karena berhasil dikalahkan Feyenoord dengan skor telak 3-0. Peluang Bayern Munchen untuk lolos ke fase gugur Liga Champions semakin menipis. Feyenoord tampil klinis saat Bayern benar-benar porak-poranda, dan orang yang membuat kemenangan ini mungkin terjadi adalah Gimenez. Ia mencetak gol pertama dengan cara yang brilian, dan meskipun penaltinya tidak meyakinkan, ia cukup berhasil untuk mengalahkan kiper Manuel Neuer. Sementara Kapten Inggris Kane bermain buruk, Bayern secara keseluruhan terlalu boros di depan gawang. Mereka kehilangan kesempatan untuk naik ke 8 besar, dan mereka menyia-nyiakannya. Terlebih lagi, kalah 3-0 adalah kekalahan yang sangat menyakitkan. Pasukan Vincent Kompany melepaskan 30 tembakan, sedangkan Feyenoord hanya melepaskan 8 tembakan dan mencatatkan 80% penguasaan bola. Tetapi situasi di Rotten semakin buruk ketika Ayase Ueda mencetak gol semenit sebelum pertandingan berakhir untuk melengkapi kemenangan gemilang di De Kuip. Dengan 1 pertandingan tersisa, Bayern kini berada di posisi ke-15 klasemen Liga Champions, yang berarti mereka berada di jalur untuk mengamankan tempat playoff. Tetapi gagal masuk 8 besar tempat lolos otomatis. Bayern asuhan Vincent Kompany akan mengakhiri fase grup Liga Champions mereka pekan depan di kandang sendiri melawan Slovan Bratislava. Kabar mengejutkan datang dari Mason Greenwood. Penyerang ex-Manchester United ini memutuskan untuk melepas paspor Inggrisnya. Pasalnya, dalam setahun terakhir ini, penyerang tersebut memberikan performa yang sensasional di Getafe dan di Marseille, namun Inggris masih tutup mata. Bintang Olympique Marseille itu sejatinya sempat berharap dirinya kembali dipercaya dan dipanggil timnas Inggris setelah mulai membangkitkan performanya lagi. Namun harapan itu sirna. Alih-alih pelatih baru, Thomas Tuchel bakal memberinya tempat. Greenwood rupanya tetap diabaikan. Juru taktik Jerman itu tak melihat pemain 23 tahun itu bakal klop dengan rencananya. Hal itu pun lantas mendorong Greenwood untuk berubah haluan. Dibeberkan The Star, kini sang winger resmi memutuskan pindah ke warganegaraan dengan memperkuat timnas Jamaika. Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand berhasil mencetak 2 gol saat ikut membawa Oxford United Academy menang telak 6-0 atas Banbury United pada perempat final Oxfordshire Senior Cup di Stadion Banbury Plant Hire Community, Rabu 22 Januari dini hari WIB. 4 gol Oxford Academy lainnya dikemas Snowden dan Harrison Bradley yang masing-masing mencetak 2 gol.
Pada laga itu, Marcelino tampil sebagai starter dan menggunakan nomor 10. 2 gol itu menandai progres positif Marcelino setelah kepindahannya ke Inggris pada musim ini. Sebelumnya, pada 11 Januari lalu, Marcelino mencatatkan debut untuk tim senior Oxford United. Dia tampil sebagai pemain pengganti melawan tim kasta ketiga Exeter City pada putaran ketiga Piala FA di St. James Park. Marcelino tampil pada menit ke-89 ketika ia menggantikan Siriki Dembele yang berposisi sebagai gelandang serang. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu kurang lebih bermain selama 10 menit. Sayangnya, laga itu berakhir dengan kekalahan untuk Oxford United setelah menyerah 1-3 dari tim tuan rumah. Kekalahan ini membuat tim berjuluk The Yellows itu gugur dari Piala FA. Debutnya di tim senior merupakan penantian panjang Marcelino, setelah sempat masuk susunan pemain pada 4 laga beruntun Oxford di Championship atau kasta kedua sepak bola Inggris pada bulan November. Keempat laga itu melawan Hull City, Watford, Middlesbrough, dan Sheffield United. Produsen apparel asal Indonesia, Erspo memberikan pengumuman penting. Mereka resmi merilis jersey terbaru Timnas Indonesia. Seperti yang sudah diketahui, Erspo sudah sekitar 9 bulan menjadi penyedia apparel Timnas Indonesia. Mereka menggantikan Mills selaku penyedia apparel Timnas Indonesia sebelumnya. Kamis, 23 Januari 2025, penantian itu telah berakhir. Erspo resmi memperkenalkan jersey baru Timnas Indonesia. Di jersey ini menggunakan warna merah sebagai warna dasar. Jersey ini menggunakan kerah dalam desainnya. Selain itu ada aksen garis putih yang membujur di bagian dada. Dan juga ada garis putih di kedua sisi jersey. Sementara celananya menggunakan warna putih sebagai warna dasar dengan aksen garis merah di bagian samping. Di jersey ini, Erspo juga memperkenalkan emblem baru Timnas Indonesia, di mana emblem ini berubah dari jersey pertama yang mereka produksi. Jersey ini bercerita tentang wujud dari semangat dan kekuatan bangsa Indonesia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai sesuatu yang tak ternilai, warisan ini meliputi bukan hanya sejarah panjang perjuangan dan ragam budaya yang memiliki coraknya masing-masing, tetapi juga kekayaan alam yang melimpah. Ini adalah pusaka yang menjadi jati diri, kekuatan, dan kebanggaan tim nasional sebagai perwakilan bangsa. Inspirasi ini dituangkan ke dalam sebuah motif yang juga menjadi representasi keberagaman yang dipunya baik di dalam maupun di luar lapangan. Jersey terbaru ini mengambil 3 elemen utama, yaitu gunung dan flora endemik Indonesia, bunga Edelweiss, Anaphalis javanica, untuk menjadi representasi kekayaan alam dan Garuda sebagai lambang negara. Desain ini menunjukkan kita, Indonesia keberagaman, kekayaan budaya, dan keindahan alam Indonesia dituangkan ke dalam pola yang membentuk sebuah relief. Semoga dengan jersey ini, Timnas Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia 2026.